Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot. Biasa, dipilih kartumu. Apa kabar teman-teman? Semoga hari-harinya menyenangkan untuk kita menyambut tahun 2021. Kira-kira ada gambaran apa ya di tahun 2021? Tapi aku nanti aja deh bikin gambarannya, mungkin besok-besok gitu. Kadang menggambarkan sesuatu hal itu suka suka deg-degan sendiri, jadi mendingan ngalir aja ya gitu. Hari ini untuk temanya masih dengan dunia percintaan, yaitu seberapa besar dia peduli sama kamu atau memikirkan kamu. Gini mungkin kalau enaknya itu kan kadang kita walaupun ada hubungan dengan seseorang ya gitu kan, walaupun mungkin belum ada komitmen, tapi dia sudah ngajak kita jalan, dia sudah ngenalin kita ke keluarga gitu kan. Kadang kan kita suka kepikiran dan suka baper ya gitu. Nah, disinilah kita mulai untuk melihat sesuatu hal ke depannya, yaitu kira-kira seberapa besar dia peduli dan suka mikirin kamu kalau kalian sudah tidak ada komunikasi, atau kamu telepon dia, dianya nggak ngangkat. Nah, itu sebenarnya ada apa gitu. Nah, itu aku akan mulai kocok dan aku akan mulai bacain hasil readingnya seperti apa. Tapi teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, and share, terus nyalain loncengnya. Dan terima kasih untuk semua teman-teman aku yang selalu support aku, teman-teman yang dukung aku dari awal, terus teman-teman juga yang mungkin teman-teman baru di sini, silakan, terima kasih banyak, selamat menikmati gambaran-gambaran untuk kedepannya. Ini aku sudah kocok. Aku akan mulai pilih dari nomor 1 sampai 4. Tapi sekali lagi jangan lupa temanya itu adalah seberapa penting kamu, seberapa peduli dia sama kamu, dan seberapa penting kamu dalam pikirannya dia. Oke? Aku akan mulai dari nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Dia double nih. Apa ya? Bentar. Dan terakhir nomor 4. Oke, aku akan rapiin dulu. Terus aku akan kasih nomor 4. 4, 3, 2, 1. Oke. Silakan ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Silakan, 20 detik dimulai dari sekarang. Sudah atau belum? Sudah? Baiklah, aku akan mulai bacain dulu ya. Aku mulai bacain dari nomor 1 dulu. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Kira-kira seberapa penting sih kamu dalam pikirannya dia, dan seberapa peduli dia sama kamu? Pekerjaan, teman, dan tindakan. Gini, aku sedikit menjelaskan untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 1 nih. Sebenarnya seberapa penting dia dalam pikiran, seberapa penting kamu dalam pikirannya dia, aku sih baca cukup penting ya. Hanya saja dia ini tipe orang yang tidak mau menunjukkan sisi dimana dia memang merasa kamu itu yang terbaik buat dia. Kamu itu memang ada di hatinya dia. Karena di kartu aku kelihatan dia sibuk dengan segala bentuk pekerjaannya dia, dan kadang dia lebih mengutamakan teman gitu loh. Teman itu bisa diartikan sahabat ya, sahabat sosok tidak harus lawan jenis, tapi sesama jenis dalam arti gini,
misalnya dia itu punya sahabat 2 orang, cewek sama cowok gitu. Jadi ya istilah kasarnya ya memang basically dari dianya juga ada menunjukkan titik di mana ya dia, gue kerja gitu loh, gue nggak macem-macem gitu. Bahkan memang di kartu aku tuh di sini tidak keluar kartu macem-macem gitu kan, hanya saja dia cuek gitu, hanya saja dia ini tidak kayak kesannya mau menunjukkan sisi di mana ya gue peduli sama lo gitu, gue sayang sama lo gitu kan. Tapi selama lo masih bisa sendiri ya udah nggak apa-apa gitu loh. Jadi ibarat kata si dia ini membiarkan pasangannya untuk selalu mandiri. Sebenarnya sih hubungan kayak gini tuh ada plus minusnya ya gitu kan. Artinya gini, jangan sampai di balik hubungan mandiri ini kamu dia membuat kamu mandiri, yang ada malah kamunya jadi kayak udah terbiasa sendiri gitu. Nah ini sebenarnya hati-hati nih, ini bisa jadi bumerang juga buat si dianya ya gitu loh. Di balik kecuekannya dia inilah, jangan terlalu cuek banget. Kasihan kamunya, teman-teman yang pilih nomor 1 kasihan gitu kan. Kasihan karena apa? Karena jangan sampai kalian malah yang ada nanti bukan disia-siain ya, tapi takutnya malah teman-teman lah di sini yang jatuhnya sedih, kecewa gitu. Kecewa sedihnya karena ya kamu udah biasa sendiri. Kayak misal contohnya gini, amit-amit ya, kamu naik kendaraan, naik motor deh, ternyata kamu jatuh, keserempet atau diserempet lah ya. Terus udah gitu kamu udah melakukan hal sendiri nih, sampai pada akhirnya si dia, pasangan kamu khawatir, kenapa kamu nggak ngabarin, kenapa kamu nggak bilang sama aku. Nah pasti kamu yang sudah ngerasa terbiasa sendiri tanpa kehadirannya dia, walaupun status kalian jelas gitu kan ya, kamu cuma bilang palingnya, ya elah gue udah biasa sendiri kali, sekalipun dulu aku pernah meminta tolong sama kamu, ngerepotin kamu juga nggak bisa kok. Nah jadi malah jadi bumerang gitu loh, malah bisa membuat hubungan hambar gitu loh kalau aku lihat ya gitu. Jadi gimana ya, nggak enak juga ya gitu kan, terlalu memiliki si dia yang terlalu cuek sehingga membuat kamu bisa berdiri sendiri dan bisa mandiri, yang seolah-olah kamu tidak bisa dan tidak merasakan kalau untuk minta tolong sama orang gitu. Jadi sekarang sudah kebiasaan juga gitu. Nah di sini sih kalau aku lihat ya, untuk sosok dianya ini kalau bisa coba dipikirin gitu loh. Boleh kamu cuek gitu kan, tapi ada hal-halnya kalau misalnya kamu juga harus lebih perhatian. Misalnya gini, pasangan kamu gini, si kamunya itu tuh perempuan, si dianya itu laki-laki. Nah masa si dia ini membiarkan pacarnya sendiri gitu kan, membiarkan kamu sendiri hanya untuk melakukan sesuatu hal yang menurut pandangannya dia itu mudah, ya kan? Nggak juga gitu ya. Kayak contohnya kamu keserempet aja, kamu udah terbiasa sendiri, padahal itu bisa dibilang sesuatu hal yang berat loh gitu. Jadi ya sebenarnya plus minus ya kalau untuk dapat pasangannya seperti ini. Kalau dibilang peduli, sebenarnya dia peduli, hanya caranya dia yang terlalu cuek gitu loh. Apakah kamu dipikirin dia? Dipikirin gitu kan, cuma dia nggak mau nunjukin kalau misalnya kamu itu adalah segalanya buat dia gitu. Nah kalau misalnya teman-teman dihadapkan dengan kondisi kayak gini, apa sih yang harus teman-teman lakukan? Pasrah? Oke. Jujur kalau aku lihat dari kartu aku, hubungan ini sebenarnya hubungan yang baik ya, karena si dia tidak macam-macam, kamunya juga tidak macam-macam. Cuma di sini lebih disarankan itu adalah dibicarakan dalam arti bukan mau mencari kesalahan si dia, mencari kesalahan kamu, bukan, tapi dibicarakan untuk baiknya seperti apa. Kamu sosok perempuan, jangan sampai dia biarkan kamu sudah terbiasa sendiri dengan keadaan semuanya ya. Jangan sampai nanti kalau udah nikah si dia itu nggak ada fungsinya, kamu udah bisa manjat genteng, kamu bisa masang ini masang itu gitu, jangan sampai dia nggak ada fungsinya gitu, istilahnya seperti itu. Jadi ya disinilah harus diajak bicara. Di balik kecuekannya dia juga harus ngerti gitu kan, dia punya pasangan yang notabene adalah sosok wanita yang mungkin sekuat-kuatnya wanita, tetaplah dia memiliki hati yang lembut gitu loh. Jadi ya istilah kasarnya tetap harus dibicarakan gitu loh, tetap harus diingatkan juga kalau misalnya memang kamu punya dia punya kamu gitu. Dan aku lihat insya Allah hubungan ini aman-aman aja, dan dia juga kadang suka khawatir, kadang kepikiran, tapi memang kepikirannya dia tidak mau dia tunjukkan gitu. Makanya disinilah dibicarakan fungsi hubungan kalian apa, perhatian seperti apa gitu. Jangan sampai membiarkan kemandirian itu sudah terbiasa ada di diri kamu. Jadi takutnya malah kamu ngerasa udahlah gue nggak butuh seseorang, ya udah seseorang itu cuma sebagai pelengkap, kan gak enak banget ya ngejalanin kayak gitu. Itu dia.
Untuk nomor 1, nah sekarang aku mulai nomor 2 ya teman-teman ya. Oke. Kalau untuk nomor 2 mungkin aku sih baca di sini tidak ada komitmen. Jadi mungkin lebih kecenderungan untuk teman-teman yang sudah dekat tapi belum ada kepastian. Nah, nggak enak ya, Bo, gitu. Jadi kalau aku lihat kalian sudah dekat, sudah dikenalkan satu sama lain, tapi ternyata belum ada kepastian. Itu aku lihatnya. Jadi, aku jelasin dulu. Sebenarnya hubungan kayak gini tuh kalau aku bilang sih cukup nyantai ya gitu, dalam arti gini, ya kamu masih bebas untuk memilih seseorang di depan sana, cuma kadang kebanyakan dari kita seorang wanita itu gampang baper duluan, apalagi dengan cara ngomong seseorang atau lawan jenis kita yang bicaranya pakai aku kamu. Pasti kadang perempuan lebih baper duluan gitu loh. Nah, disinilah yang aku lihat seberapa besar dia peduli sama kamu dan seberapa besar dia memikirkan kamu. Jujur kalau di kartu aku dia cukup memikirkan kamu dan cukup peduli sama kamu. Artinya adalah saat kamu minta tolong sesuatu hal untuk kamu lakukannya tidak bisa, dia cukup sergap, dia cukup yang oke, nanti aku kesana ya, tungguin aja gitu loh. Jadi sebenarnya dia peduli, dia baik gitu kan, tapi egoisnya sosok dia ini adalah dia belum siap untuk berkomitmen. Mau komitmen pacaran kayak mau cuma komitmen pacaran, belum ngebahas pernikahan kayak dia belum mau, karena dia merasa ya udah sih, ngalir aja, jalanin aja, karena dia belum kepikiran untuk yang serius banget ke depannya. Dia masih cuma kepikiran untuk lebih kecenderungan udahlah ngalir, jalanin aja, toh kita nggak tahu nanti gitu. Itu aku lihat jeleknya dia seperti itu gitu. Dan aku juga nangkep dari kata aku ya, egois sosok dia ini seperti itu gitu. Tapi bagusnya dia memang suka mikirin kamu. Bahkan kalau kamu minta tolong sesuatu hal yang urgent sekali gitu, mau jam berapapun dia masih usahain dateng, usahain untuk nemenin kamu, paling tidak biar kamu tidak ada rasa khawatir gitu loh. Tapi di sisi lain dia belum siap untuk berkomitmen. Kadang nggak enak ya kalau misalnya ditanya sama orang, lo sama dia hubungannya apa sih? Ya lah, gue cuma teman deket doang. Tapi kayak orang pacaran gitu loh. Kok kita ngeliatnya kayak kalian tuh deket, kayak kalian tuh pacaran gitu. Nah kan nggak enak ya, kamu mau jawab apa gitu kan, bingung juga kan, karena kan segala bentuk sesuatu hal kepastian itu kan pasti dari dia dong ya kan. Nah paling kamu cuma senyum-senyum sendiri, iyalah udah doain aja, doain, toh gue nggak tahu nanti. Nah paling kita cuma bisa jawab seperti itu, benar nggak? Nah cuma ya kalau aku lihat sih di sisi lain ya, dianya sih memang suka ya, tapi dianya belum mau untuk berkomitmen kalau aku lihat dari kartu aku. Dan kira-kira baiknya seperti apa ke depannya, wow, sebenarnya sih di sini ngalir aja ya, walaupun jatuhnya kalian kayak TTM ya, karena di sini tulisannya persahabatan yang intim. Tapi bagusnya dia itu adalah dia memperkenalkan kamu di lingkungan kehidupannya dia. Jadi itu memperluas link kamu untuk berteman. Bahkan bagusnya dari teman-temannya dia sambutannya cukup positif dengan kamu, sehingga support dari teman-temannya menguatkan dia. Ya pada akhirnya insya Allah bisa ke arah jadian. Kenapa aku berani bilang kayak gitu? Contohnya gini, udahlah, lo ngapain sih bawa anak orang lo kalau nggak ada komitmen gitu kan? Lo ngapain sih anak orang lo bawa terus gitu kan? Lagi pula juga dia kan dia kan istilahnya tuh, masa si cewek itu kan lo bawa terus, lo nggak mikirin perasaannya dia, lo nggak mikir perasaan orang tuanya. Nah mungkin si dia digituin sama temen-temennya, akhirnya si dia mikir, iya juga sih, kesian juga ya anak orang gitu ya. Tapi udah ntar dulu nyantai. Nah udah gitu ditambah support dari teman-temannya positif tentang kedekatan kalian berdua. Jadi ya aku sih baca ada ini ya, ada ke arah jadian ya, karena ada kartu berita baik di sini ya. Cuma ya di sisi lain ya tetap dengan gayanya dia yang cool ya, seolah-olah udahlah ngalir aja, kita nggak tahu jodoh nanti ke depannya seperti apa, yang penting ngalir aja gitu ya. Kamunya juga ya kamu nggak bisa berbuat apa-apa gitu, kamu cuma ya udah jalanin aja juga gitu loh. Nah tapi ya alhamdulillah dibalik itu semua support temen-temennya dia positif, support temennya dia yang bilang udah jadian aja sih gitu kan, daripada kayak gini takutnya malah
lo deket dengan yang lain, dia deket dengan yang lain kan malah lebih nyakitin. Bener, udah jadian, kalau emang nggak jodoh putus ya udah kelar gitu loh. Jadi teman-temannya banyak yang support kayak gitu ya, mungkin ya membuat si dia jadi berpikir, dan si dia juga yang oh ya udah deh gitu loh. Jadi ya pada akhirnya sih aku lihat sih ini ya cukup ada indikasi ke arah jadian ya, tapi balik lagi kita nggak tahu jodoh, tapi nomor 2 ada indikasi ke arah jadian ya. Semoga aja yang sekarang masih berteman dekat, yang sekarang masih berteman baik, yang sekarang mungkin jatuhnya seperti TTM, semoga aja ada titik terang untuk ke arah jadian ya, karena memang kartu aku yang nomor 2 ini ada indikasi ke arah jadian. Jadi seberapa besar dia peduli dan memikirkan kamu, aku bilang cukup besar, karena dia suka menyisihkan waktunya dia saat kamu minta tolong sesuatu hal yang urgent, dan dia suka kepikiran kamu kalau kamu lagi di rumah lagi ngapain ya dia gitu. Itu dia nomor 2 teman-teman. Sekarang aku mau bacain nomor 3 ya. Ini nomor 3. Nah ini nomor 4 mungkin aku geser dikit deh. Nah ini aku bacain dulu. Teman baru, telaten. Nah kalau untuk kasus nomor 3 ini sebenarnya beda-beda tipis dengan nomor 2. Cuma kalau nomor 3 ini pendekatannya terlalu lama yang notabene ya mungkin hampir beda tipis sama nomor 2 ya. Cuma pendekatannya terlalu lama dan mungkin hubungan ini juga pasif. Ibarat kata dari dianya juga kaku, dari kamunya juga bingung untuk memulai seperti apa ya, sehingga membuat kamu kayak stres sendiri itu dalam arti adalah gue nggak tahu deh ini hubungan mau dibawa seperti apa dan mau dibawa bagaimana. Cuma yang pasti dia baik ya, gue cuma berteman baik aja dulu deh gitu, gue jalanin yang baik aja gitu. Nah jeleknya di situ sih, maksudnya gimana ya, terlalu bertele-tele kalau untuk pendekatannya. Jadi nggak to the point. Kalau nomor 1 masih nomor 2 tadi masih mending, dia masih bisa memperkenalkan kamu di lingkungan pertemanannya dia, bahkan mungkin keluarganya dia. Tapi kalau si sosok nomor 3 ini, dia belum berani untuk memperkenalkan kamu kemana-mana. Jadi di sini lebih kecenderungan ke arah udahlah ngalir aja, berteman baik aja dulu gitu. Nah dari hal tersebut sedikit bikin kamu jengkel, dan mungkin sedikit bikin kamu ini kenapa sih orang maunya apa sih gitu. Jadi ya istilah kasarnya ya, apa sih maunya dia, kok begini amat gitu, kok nggak jelas amat maunya dia gitu. Jadi ya memang aku nangkepnya kayak gitu. Dan memang aku juga lihat dari kartu aku juga ini di sini sih sosok dianya ini sebenarnya sosok baik ya. Cuma dia itu apa ya, aku nggak bilang kurang pergaulan, enggak ya, aku nggak bilang dia juga kudet juga enggak, tapi apa ya, ibarat kata hidupnya dia itu habis untuk rumah pekerjaan. Jadi ibarat kata untuk jiwa kekinian ya, walaupun dia usianya mungkin masih 25 ke atas, di bawah 30 misalnya gitu kan ya tetap aja jiwa kekiniannya kurang gitu loh. Jadi dia cuma mikir adalah kantor rumah. Ya pada akhirnya dia nggak ngerti fashion itu kayak gimana. Dia cuma taunya ya ke kantor pakai kemeja, udah pakai celana kain gitu, udah selesai gitu kan. Tapi nggak mikirin ya fashion kalau misalnya berpergian seperti apa, atau misalnya ke kantor juga jangan monoton dengan gayanya kayak gitu. Jadi ya memang dari sosok dianya itu yang agak-agak kudet gitu loh. Dan seberapa besar dia mikirin kamu, mikirin loh. Tipe yang pasif kayak gini tuh tipe yang suka kepikiran, dan tipe yang kayak ada rasa khawatir, ini kenapa ya. Bahkan aku lihat dari kartu aku cukup loyal loh dia, yang kartu nomor 3 ini cukup loyal. Artinya adalah kamu masih ada uang nggak, kan gajian kamu masih seminggu lagi nih, kalau nggak ada aku transferinnya 300, semoga cukup gitu buat sampai kamu akhir bulan. Nah kita kan nggak tahu kayak gitu. Nah itu aku lihatnya kayak gitu, sosoknya dia itu sosok yang baik, dan sosok yang bisa dibilang kamu meminta apa aja tuh sebenarnya dia turutin gitu loh. Dan dia tuh sosok yang peduli dan suka mikirin kamu. Ada rasa khawatirnya dia besar, cuma ya gitu, dia agak sedikit kurang apa ya, kurang gaul ya mungkin gitu. Jadi hidupnya dia ya habis kantor rumah kantor, udah gitu aja, kantor rumah kantor. Bahkan mungkin untuk untuk dia jajan aplikasi online gitu kan, mungkin bisa dibilang hampir nggak pernah ya, kecuali mungkin isi pulsa atau pakai data gitu kan. Nah makanya sebenarnya kamu tuh juga cukup stres. Aduh kok dapet sosok cowok yang ngedeketin gue kayak gini gitu. Nah seandainya kamu dihadapkan situasi kayak gini, apa yang harus dilakukan sih? Kalau aku lihat udah ngalir aja, cowok ini
sosok dia ini sosok baik kok, dia sosok yang jujur apa adanya, tidak pelit, dan memang kelihatan kok dia suka sama kamu, dia naksir sama kamu, dia sayang sama kamu, hanya saja dia belum berani untuk mengungkapkannya. Makanya tadi aku bilang pendekatannya terlalu bertele-tele, pendekatannya terlalu lama, dan pendekatannya juga terlalu pasif, sehingga membuat kamu, aduh ini laki kok kuper banget ya, ini laki kok kudet banget ya gitu loh. Mungkin sebenarnya bukan kayak gitu ya, tapi mungkin lingkungannya dia yang mungkin kebanyakan bapak-bapak atau ibu-ibu yang membuat dia jadi terbentuk seperti ya orang dewasa gitu, walaupun belum di usianya dia seperti itu, jadi dia sudah terbentuk dewasa. Ada plus minus juga sih gitu kan, tapi yang aku lihat sih dia sayang ya, dan dia sudah jatuh cinta juga sama kamu karena kelihatan dia naksir sama kamu dan dia berusaha untuk jujur sama kamu. Nah, jadi untuk teman-teman yang dihadapkan di nomor 3, sebenarnya sih jangan ada rasa khawatir sih, cuma memang mungkin dianya aja kurang update orangnya, ditambah juga dia juga orangnya yang belum berani mengutarakan sesungguhnya. Tapi sih insya Allah dia termasuk orang baik, dan dia termasuk orang yang dimana dia suka suka peduli sama kamu dan suka kepikiran kamu, kayak aduh dia udah pulang kerja belum ya, mana hujan lagi gitu. Kadang ada hal-hal seperti itu yang dia lebih peduli daripada mungkin mantan kamu sebelumnya. Itu aku lihat nomor 3. Nah sekarang yang nomor 4, keluar dari rutinitas. Seberapa besar dia peduli dan dia mikirin kamu? Kalau aku lihat sih cukup besar ya, sekitar 40-65%. Cuma kadang ada sedikit penghalangnya nih. Kalau aku lihat dari kartu aku, penghalangannya lebih aku baca dari mana ini ya? Dari unsur keluarga. Mungkin aku bisa dibilang ibu, mungkin aku bisa bilang kakak kamu gitu kan. Soalnya di sini dari keluarga kamu itu seperti bukan melarang ya, tapi menghambat tuh dalam arti udahlah gitu kan, gak usah terlalu terburu-buru, jalan masih panjang, udah jalanin aja gitu loh. Jadi ya alhamdulillah memang dia ada rasa kepikiran sama kamu juga, keinget kamu dan peduli sama kamu. Cuma dia lebih was-was. Lebih was-wasnya adalah dia tidak mau jadi tipe yang nekat, tipe yang dimana dia kayak gue mau lakuin apa aja deh buat lo, walaupun keluarga lo kayak gitu ya. Enggak, dia tetap tipe orang yang ngikuti arus, tipe orang yang dimana dia ini kayak gini ya, ini kayak gini, jadi gue harus bersikap kayak gini, gue harus begini gitu. Jadi dia tuh tahu arahan sendiri seperti apa gitu. Cuma memang sih keluarga kayaknya kepo ya sama hubungan kalian ya, kalau aku lihat dari kartu aku ya. Jadi kemana-mana diawasin gitu. Dan alhamdulillah sih cukup baik juga ya untuk gambaran nomor 4 ini, karena memang aku lihat si sosok dia ini juga menunjukkan sisi dimana dia ya memang ada niatan baik ya, walaupun mungkin kalian berdua belum ada komitmen pas gitu kan, tapi paling tidak dia sudah gentle untuk menjemput kamu di rumah, bukan nungguin kamu di depan gang, menjemput kamu di rumah yang notabene untuk langkah ke depannya gitu. Jadi ya sambil si dia juga berusaha untuk pendekatan sama keluarga kamu atau orang tua kamu. Dan si dia ini juga aku baca sih cukup royal ya, dan orangnya juga tipe yang mau berdoa, pasrah, dan penurut ya kalau aku lihat dari kartu aku ya. Cuma seandainya kamu dihadapkan situasi kondisi kayak gini, gimana? Ngalir aja sih, jalanin aja, dia juga menghargai kamu. Cuma memang kok aku baca sedikit ya, walaupun dia sudah berusaha untuk datang ke kehidupan keluarga kamu, tapi ada sih mungkin keluarga kamu belum ngerestuin 100%. Ibarat kata ada alasan yang membuat keluarga kamu belum merestukan. Tapi sih selebihnya aku lihat dari kartu aku, insya Allah tidak ada masalah, dan dia berusaha untuk menunjukkan kepeduliannya dia terhadap kamu, bahkan terhadap keluarganya. Dan dia kadang suka mikirin kamu kalau misalnya kamu pulangnya nggak dijemput sama kakak kamu, atau dia nggak bisa jemput. Nah dia tuh kayak mikirin banget dan kayak peduli banget. Cuma memang yang nomor 4 ini masih ada sedikit hambatannya, itu dari keluarganya. Dan mungkin bukan berarti keluarga tidak suka banget, bukan ya, tapi keluarganya juga kayak kayak udahlah, nggak tahu nanti sih ke depannya gitu kan, mau nanti gimana itu urusan nanti, tapi ya untuk saat ini biarlah mereka masing-masing menjalani dulu deh, jangan terburu-buru gitu. Itu aku lihat di kartu aku untuk nomor 4. Jadi apakah dia suka mikirin kamu dan peduli sama kamu? Aku baca iya. Cuma ya mungkin kadang dia nggak enak kalau untuk rasa pedulinya dia untuk nyamperin kamu ke rumah, karena mungkin notabene udah malam, terus keluarga kamu juga takutnya malah jadi mikirnya jelek-jelek gitu. Jadi ya alhamdulillah dia tidak mau untuk memaksakan diri untuk istilah kasarnya mengunjungi rumah kamu, sekalipun dia khawatir atau peduli sama kamu. Itu dia nomor 4 teman-teman. Alhamdulillah
udah aku bacain semuanya. Semoga berkenan di hati teman-teman semuanya. Semoga bisa memberikan motivasi baru, antisipasi dan segala bentuk sesuatu hal baik hasil readingan ini. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat menyambut tahun baru 2021. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tahun 2021 wabah virus corona ini bisa segera hilang, biar aku juga bisa sering meet up sama teman-teman, atau teman-teman juga pengen liburan kan, biar bisa hal itu. Oke? Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata, baik aku sengaja ataupun tidak sengaja. Jangan lupa follow Instagram aku @pit_tarot, dan yang mau private reading monggo silakan, tapi ada syarat dan ketentuannya berlaku. Dan ngapunten sekali, konsultasinya tidak free ya, alias berbayar. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.